Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Valencia dengan NIM 2406440, mahasiswa program studi D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Keamanan Pintu Rumah menggunakan password atau kartu RFID. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan pintu rumah dengan memanfaatkan teknologi microcontroller, di mana akses dapat dilakukan menggunakan password maupun kartu RFID, sehingga lebih aman praktis dibandingkan kunci konvensional. Baiklah, kita akan lanjut ke slide yang kedua. Nah, latar belakang. Sistem keamanan pintu yang masih menggunakan kunci konvensional memiliki beberapa kelemahan, seperti kunci yang mudah diduplikasi, mudah hilang, serta memiliki tingkat keamanan yang relatif rendah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya akses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sistem keamanan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem keamanan dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih baik karena hanya pengguna yang memiliki password atau kartu yang terdaftar yang dapat membuka pintu. Selain itu, sistem ini lebih praktis, mudah digunakan dan dapat dikontrol dengan lebih baik dibandingkan sistem kunci biasa. Nah, penerapan sistem keamanan ini dapat digunakan pada beberapa tempat seperti rumah tinggal, kantor, laboratorium, gudang, maupun ruangan penting lainnya yang memerlukan pembatasan akses untuk menjaga keamanan melindungi aset yang ada di dalamnya. Nah, tujuan pembuatannya adalah yang pertama, membuat sistem keamanan pintu yang bisa dibuka dengan password dan kartu RFID. Merancang dan membuat sistem keamanan pintu yang dapat dibuka menggunakan password atau kartu RFID sebagai metode autentifikasi pengguna. Nah, ini sangat penting dan tidak bisa diduplikasi, ya kan? Nah, yang kedua, memudahkan akses tanpa kunci fisik. Memudahkan akses masuk ke dalam ruangan tanpa menggunakan kunci fisik sehingga lebih praktis dan efisien. Karena kita tidak perlu repot membawa kunci seperti kunci biasa, yaitu kan kita buka, kita ambil dari kantong atau dari tas gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan keamanan pintu rumah atau ruangan dengan membatasi akses hanya kepada pengguna yang memiliki password atau kartu RFID yang terdaftar. Sama kayak itu KTP gitu kan, jadi nama-nama yang sudah terdaftar aja yang bisa masuk gitu. Yang keempat, menerapkan dan mengembangkan pengetahuan di bidang elektronika, mikrokontroler, dan pemrograman dalam pembuatan sistem keamanan berbasis teknologi digital ini. Kita lanjut ke dasar teori. Sistem keamanan pintu rumah menggunakan password atau RFID bekerja berdasarkan proses autentifikasi pengguna. Arduino akan memverifikasi data yang diterima dari keypad atau RFID reader. Jika data sesuai dengan yang tersimpan dalam sistem, maka aktuator akan membuka pintu. Jika tidak sesuai, akses akan ditolak. Selanjutnya, modul keypad untuk memasukkan password, mikrokontroler sebagai otak pengatur sistem, modul RFID membacakan data kartu atau tag, motor servo atau solenoid sebagai penggerak kunci pintu. Selanjutnya, LCD menampilkan status sistem. Lanjut ke slide yang lainnya. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan sebagian sudah saya bacakan. Sekarang saya akan menyebutkan bahan-bahan lainnya, yaitu motor servo atau kunci solenoid, kabel jumper, papan percobaan, adaptor atau baterai, keypad, mikrokontroler misalnya Arduino Uno, modul keypad 4x4, modul RFID RC522 plus kartu tag, layar LCD 16x2 plus modul 12C. Lanjut. Nah, seperti ini skema singkatnya. Ada tombol keypadnya 1 sampai 9
dan 0 seperti biasa yang ada di keyboard kita. Tapi hanya di sini cuman ada A, B, C, D, dan di situ cuman hanya itu yang tertera. LCD, Arduino, kabel, servo yang ada bagian pintu, dan lain-lainnya. Lanjut, cara kerja sistem. Nah, yang pertama, sistem dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Yang kedua, pengguna dapat memilih cara membuka, seperti memasukkan kode angka lewat keypad atau menempelkan kartu RFID ke pembaca. Yang ketiga, data yang masuk dibandingkan dengan data yang tersimpan. Jika cocok, LCD tulis akses diterima. Terbuka, kunci terbuka selama 3-5 detik lalu mengunci kembali. Jika tidak cocok, LCD tertulis di sana akses ditolak. Kunci tetap tertutup. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kelebihannya adalah yang pertama, lebih aman dibandingkan kunci biasa. Karena kunci biasa bisa diduplikasikan. Kita bikin kuncinya di tempat toko kunci. Kita bisa bilang saja, Pak, ini kuncinya hilang. Sedangkan ini bisa kita atur lagi bagaimana password yang kita mau gitu kan. Password bisa diubah sewaktu-waktu. Kan seperti yang tadi saya katakan, password itu atau kata sandinya terserah kita mau gantinya kapan. Kalau terlalu banyak orang mengetahui password rumah kita bisa gantinya. Nah, yang selanjutnya, kartu mudah dibawa dan sulit diduplikasi. Nah, yang pertama sudah saya katakan. Nah, yang selanjutnya, tidak ribet mencari kunci. Baru datang dari depan pintu, kita cari di dalam tas. Kuncinya kecil sekecil ini. Tasnya gede, isinya banyak, jadi susah kan? Untuk mencari-cari kita keluarkan dulu isinya yang lain. Kalau ini kan cuma menggunakan kartu yang ada di belakang HP, biasanya kita taruh di dalam dompet yang ada di belakang salku, atau menggunakan kata sandi yang kita ingat. Selanjutnya, kekurangannya adalah membutuhkan sumber tenaga listrik. Perlu perlindungan agar tidak terkena air hujan. Bisa rusak jika terkena tegangan berlebih. Lanjut, kesimpulannya adalah berdasarkan pembuatan dan pengujian sistem keamanan pintu dapat berfungsi dengan baik. Dapat dibuka menggunakan password maupun kartu RFID. Yang ketiga, sistem lebih aman, praktis, dan cocok untuk kebutuhan rumah. Yang keempat, alat dan bahan yang digunakan mudah didapat dan harganya terjangkau. Oke, terima kasih. Demikian presentasi mengenai sistem keamanan pintu rumah menggunakan password atau kartu RFID yang dapat saya sampaikan. Diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi keamanan yang lebih modern, praktis, dan efektif dibandingkan penggunaan kunci konvensional. Saya menyadari bahwa proyek ini masih memiliki kekurangan dan dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan tingkat keamanan lebih tinggi. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk pengembangan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih.